걸고 넘어지는데 없는 말을 가지고 자꾸 끄집어내서 뭐 했다. 특히 그 친구가 Bikin heboh, Timnas Indonesia kembali memanas dan kali ini pusat gempa datang langsung dari mulut seorang sosok legendaris Shin Tae-yong. Ex-pelatih Timnas Indonesia ini menyebut Mark Klok sudah terlalu tua dan dia adalah pemain titipan. Eranya sudah habis. Sekarang waktunya pemain muda yang lebih visioner. Siap-siap karena kita akan membedah secara lengkap kenapa Shin Tae-yong bisa berkata seperti itu. Tonton videonya hingga selesai. Mantap! FIFA Matchday September 2025 siap dimulai dan Timnas Indonesia kembali jadi sorotan. Tapi tunggu dulu, dari 27 nama pemain yang dipanggil pelatih baru, Patrick Kluivert satu nama penting hilang dari daftar. Bukan pemain biasa tapi kiper utama Timnas Indonesia, Maarten Paes. Kemana dia? Kenapa nggak dipanggil? Apa yang sedang terjadi di tubuh Timnas Indonesia? Yuk, kita bahas lengkap, seru, dan mendalam. Ini baru mantap. Dan James back kiri klub Go Ahead Eagles yang kini menjadi bagian penting dari generasi baru Timnas Indonesia. Di video kali ini, kita akan dengar langsung kisahnya mulai dari proses naturalisasi, pengalaman tak terlupakan bersama Garuda, hingga bagaimana ia merasa seperti superstar dadakan hanya karena mengenakan lambang Garuda di dada. Simak fakta lengkapnya hingga selesai. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Bikin heboh, Timnas Indonesia kembali memanas dan kali ini pusat gempa datang langsung dari mulut seorang sosok legendaris Shin Tae-yong. Ex-pelatih Timnas Indonesia ini menyebut Mark Klok sudah terlalu tua dan dia adalah pemain titipan. Eranya sudah habis. Sekarang waktunya pemain muda yang lebih visioner. Siap-siap karena kita akan membedah secara lengkap kenapa Shin Tae-yong bisa berkata seperti itu. Tonton videonya hingga selesai. 6 Januari 2025 Shin Tae-yong resmi diberhentikan dari jabatannya sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia. Banyak yang menyayangkan, banyak juga yang merasa sudah waktunya. 2 hari kemudian masuklah sosok baru, Patrick Kluivert, ex-legenda Belanda yang langsung bikin gebrakan memanggil kembali Mark Klok ke dalam skuad. Dan disinilah badai dimulai. Klok itu kelas veteran yang luar biasa, tapi waktunya sebagai andalan Timnas sudah lewat. Sekarang era untuk pemain muda yang lebih cepat dengan visi modern. Ya, kata-kata itu langsung bikin geger. Publik kaget, media merespons. Netizen, udah kayak perang dunia ketiga di kolom komentar. Buat kalian yang belum tahu, hubungan antara Shin Tae-yong dan Mark Klok memang sudah lama tidak harmonis. Klok sempat secara terbuka menyebut Shin sebagai pelatih yang tidak menerima masukan. Ia juga menyinggung gaya kepemimpinan Shin yang terlalu otoriter, bahkan ada yang menyamakan dengan diktator. Meski sempat diklarifikasi sebagai salah paham dalam terjemahan, publik tahu bahwa hubungan ini penuh retakan. Apalagi Shin sendiri dikenal lebih dekat dengan pemain muda lokal dan diaspora, sementara Klok adalah simbol dari gelombang naturalisasi awal yang sering merasa tersisih. Mark Klok terakhir kali tampil bersama Timnas saat melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sejak Maret 2024, ia mulai jarang dipanggil. Banyak yang menduga bukan karena performa, tapi karena masalah personal dengan sang pelatih. Lalu sekarang ketika Shin sudah tidak di kursi pelatih, Klok langsung dipanggil kembali. Kembali dipercaya, kembali jadi motor lapangan tengah. Dan disinilah muncul tudingan-tudingan bahwa Klok adalah pemain titipan, istilah tajam yang seolah menyindir kedekatannya dengan pejabat PSSI. Pertanyaannya sekarang, apa benar Mark Klok sudah terlalu tua? Dan apa benar pemain muda lebih visioner? Klok berusia 32 tahun. Di sepak bola modern itu bukan usia pensiun.
Lihat Luka Modric, Toni Kroos, atau Jordan Henderson. Mereka masih bisa jadi pemimpin di usia kepala 3. Tapi ada benarnya juga regenerasi penting. Indonesia punya banyak talenta muda seperti Arkan Fikri. Jadi mungkin ini bukan soal usia semata, tapi lebih ke perbedaan cara pandang. Ada yang bilang komentar scene ini bukan sekadar analisis, tapi bentuk kekecewaan, atau bahkan sisa-sisa luka dari masa lalu. Ia pergi dengan banyak pertanyaan. Ia melihat pemain yang pernah ia sisihkan, kini kembali dipuja. Dan disitulah mungkin terselip rasa getir. Shin Tae-yong adalah pelatih yang membawa revolusi, tapi juga meninggalkan jejak-jejak konflik yang masih terasa. Mark Klok adalah pemain profesional yang selalu siap, tapi juga punya sisi ego yang kadang berbenturan dengan sang pelatih. Dari drama ini kita bisa belajar satu hal penting, dunia sepak bola bukan cuma soal taktik dan fisik, tapi juga soal komunikasi ego dan politik. Sehebat apapun pelatih atau pemain, kalau komunikasi hancur tim akan retak. Dan kini saat era baru dimulai bersama Kluivert, semoga pelajaran ini tak terulang kembali. Kalian tim siapa nih? Tim Shin Tae-yong yang tegas dan disiplin? Atau tim Klok yang loyal dan terus berjuang meski sering tak dianggap? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe karena sepak bola Indonesia masih punya banyak cerita dan kita akan bahas semuanya di sini. Mantap! FIFA Matchday September 2025 siap dimulai dan Timnas Indonesia kembali jadi sorotan. Tapi tunggu dulu, dari 27 nama pemain yang dipanggil pelatih baru, Patrick Kluivert satu nama penting hilang dari daftar. Bukan pemain biasa tapi kiper utama Timnas Indonesia, Maarten Paes. Kemana dia? Kenapa nggak dipanggil? Apa yang sedang terjadi di tubuh Timnas Indonesia? Yuk kita bahas lengkap, seru, dan mendalam. Oke, sebelum kita ngomongin siapa yang masuk dan siapa yang absen, kita bahas dulu. Turnamen ini sebenarnya apa sih? Garuda Championship Series adalah turnamen mini yang digelar PSSI buat ngisi FIFA Matchday September 2025. Timnas Indonesia akan melawan dua lawan berat dari Timur Tengah, yaitu Lebanon dan Kuwait. Lokasinya, Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Tapi ingat, ini bukan cuma uji coba iseng. Turnamen ini jadi simulasi penting sebelum Indonesia terjun ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 Oktober nanti. Di babak keempat nanti, kita bakal satu grup sama Arab Saudi dan Irak. Lawan berat banget. Jadi uji coba lawan Lebanon dan Kuwait ini penting banget, biar pemain kita bisa adaptasi sama gaya main Timur Tengah. Cepat, kuat, dan penuh duel fisik. Tim-tim Arab itu mainnya nggak cuma soal teknik, tapi juga mental. Nah, sekarang masuk ke pertanyaan besar, di mana Maarten Paes? Kiper utama kita ini absen dari daftar 27 pemain. Padahal sejak resmi jadi WNI, Paes selalu jadi pilihan utama di bawah Mistar. Jawabannya, cedera. Klubnya FC Dallas udah konfirmasi kalau Maarten Paes sedang pemulihan cedera. Tapi mereka nggak bilang jelas berapa lama dia bakal absen. Hasilnya, Paes out dari Garuda Championship Series. Dan ini bisa jadi kerugian besar, apalagi lawan yang kita hadapi punya serangan cepat dan direct. Tanpa Paes, siapa yang jadi pengganti? Patrick Kluivert memanggil 3 nama, Emil Audero US Cremonese, Italia. Kiper naturalisasi yang baru-baru ini gabung ke Timnas. Hernando Ari, kiper muda, pilar Persebaya, dan langganan Timnas sejak U-Strip 19. Nado Argawinata, kiper Kawakan, terkenal sejak Piala AFF 2020. Dari ketiganya, Emil Audero jadi kandidat paling kuat buat jadi starter. Tapi Hernando juga punya keunggulan dari sisi chemistry dengan lini belakang. Lini belakang Timnas kali ini makin solid. Nama-nama seperti Jay Itzes, Jordi Amat, Rizky Ridho, sampai Justin Hubner kembali dipanggil.
Dengan lawan seperti Lebanon dan Kuwait, kekuatan duel dan konsistensi di belakang akan jadi penentu. Jangan lupakan juga Sandy Walsh dan Saina Patinama, dua pemain yang bisa bantu serangan dari sisi sayap. Di sektor gelandang, Indonesia makin kaya opsi. Ada Tom Haye, sang jenderal lapangan tengah. Ada Joy Pelupesik, gelandang bertahan dari Belgia. Dan kabar gembiranya Mark Klok balik lagi. Setelah sempat absen, Klok ini dipercaya Patrick Kluivert buat memperkuat lini tengah. Mungkin Kluivert melihat Klok sebagai pemain senior yang bisa bantu stabilkan ritme. Ricky Kambuaya juga tetap jadi pilihan. Jadi, kombinasi agresif dan pengatur tempo udah tersedia. Untuk lini depan, Ole Romenyi masih absen karena cedera. Tapi jangan khawatir karena lini serang tetap tajam dengan kehadiran Egy Maulana Fikri, Ramadan Sananta, Stefano Lillipali, dan Ragnar Oratmangoen yang sempat absen karena sakit kini kembali. Mereka bisa jadi ancaman nyata buat pertahanan Lebanon dan Kuwait. Kombinasi kecepatan, dribble, dan visi bermain. Dari daftar 27 pemain ini, satu hal menarik, tidak ada pemain dari Timnas U-Strip 23 yang dipanggil. Padahal banyak pemain muda yang bersinar di level klub dan internasional. Apakah ini sinyal bahwa Kluivert masih ingin konsolidasi dulu dengan pemain senior? Atau memang saat ini belum waktunya promosi? Yang jelas, Kluivert belum mau ambil risiko memasukkan banyak wajah baru ke skuad utama. By the way, proses naturalisasi masih berjalan loh. Masih ada beberapa pemain yang sedang diproses meski belum diumumkan secara resmi. Artinya kemungkinan masih akan ada tambahan kekuatan menjelang Oktober nanti. Pertanyaannya sekarang, apa target Timnas di Garuda Championship Series? Jawaban realistisnya bukan trofi, tapi chemistry, strategi, dan kesiapan menghadapi kualifikasi Piala Dunia. Menang? Tentu penting. Tapi lebih penting lagi, siapa yang layak jadi starting 11 dan siapa yang bisa diandalkan saat lawan Arab Saudi dan Irak nanti. Walau tanpa Maarten Paes, Timnas Indonesia tetap punya kekuatan besar. Dengan Patrick Kluivert di pucuk komando dan 27 pemain pilihan terbaiknya, ini adalah kesempatan emas membangun tim yang kuat, tangguh, dan siap ke Piala Dunia. Kita dukung bersama. Siapa pemain favorit kalian di daftar kali ini? Siapa yang menurut kalian layak jadi starter? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya biar gak ketinggalan kabar terbaru seputar Timnas Indonesia. Ini baru mantap. Dan James back kiri klub Go Ahead Eagles yang kini menjadi bagian penting dari generasi baru Timnas Indonesia. Di video kali ini, kita akan dengar langsung kisahnya mulai dari proses naturalisasi, pengalaman tak terlupakan bersama Garuda, hingga bagaimana ia merasa seperti superstar dadakan hanya karena mengenakan lambang Garuda di dada. Simak fakta lengkapnya hingga selesai. Nama Dean Ruben James mungkin asing buat publik Indonesia beberapa tahun lalu. Lahir di Belanda, main di klub Eredivisie dan besar dalam kultur sepak bola Eropa yang sangat kompetitif. Tapi di tahun 2025 semuanya berubah. Dean resmi menjadi warga negara Indonesia pada Maret 2025 dan langsung mendapat panggilan dari pelatih Patrick Kluivert untuk memperkuat timnas. Dan sejak saat itu hidupnya berubah drastis. Dan cerita saat pertama kali datang ke Indonesia dia nggak nyangka sambutannya bakal seperti ini. Kami ingin pergi ke mall di seberang hotel kami. Tapi itu tidak mungkin karena begitu banyak orang yang mendekati kami dan semakin lama kamu berdiri, semakin banyak orang yang datang. Jadi, aku tidak akan melakukannya lagi. Ya, Dean bahkan merasa sulit keluar hotel karena banyaknya fans yang minta foto, tanda tangan, dan sekadar menyapa. Dia bilang, sebagai pemain Indonesia, kamu adalah pahlawan di sana. Benar-benar dunia yang berbeda. Buat Dean, ini adalah pengalaman baru. Di Eropa, pemain klub biasa ya dianggap biasa. Tapi di Indonesia, bela timnas, kamu jadi idola nasional.
Dan ini bukan cuma di Jakarta atau Surabaya loh, bahkan saat main tandang ke negara lain, dukungan supporter Indonesia tetap terasa luar biasa. Dan mengingat satu momen penting saat timnas bertanding di Australia. Stadion penuh dengan pendukung kami, jadi rasanya seperti pertandingan kandang. Bayangkan main tandang tapi yang nyanyi, yang teriak, yang nyalain flare semua pendukung kita. Dan bukan cuma di Australia. Dan bilang bahkan saat mendarat di Jepang pukul 6.30 pagi, sudah ada 200 supporter yang nungguin mereka di bandara. Dan bilang itu gila, tapi itulah Indonesia. Ini lebih dari sepak bola. Ini soal rasa memiliki. Tentu bermain untuk timnas Indonesia beda jauh dari klub Eropa. Dan bilang atmosfernya beda. Sorotannya beda. Ekspektasinya gila-gilaan. Sepak bola Eropa dan pertandingan dengan Indonesia itu adalah kombinasi yang pertama kali saya alami. Di klub fokus latihan dan pertandingan. Di timnas harus siap tampil hadapi tekanan publik, media, dan harapan seluruh bangsa. Belum lagi perjalanan jauh. Dari Belanda ke Asia Tenggara berkali-kali bukan perkara mudah. Banyak yang khawatir soal pemain diaspora apakah kuat bolak-balik Eropa ke Indonesia, tapi Daan menepis kekhawatiran itu. Sejauh ini saya belum merasakan bahwa ini berat. Yang terpenting adalah menjaga kondisi tubuh saya dan itu akan baik-baik saja. Daan menjaga profesionalismenya. Main total buat timnas, tapi tetap fit dan konsisten saat balik ke klub. Kombinasi ideal, komitmen untuk negara dan klub. Dari cerita Dean James, kita bisa lihat bahwa jadi pemain timnas bukan cuma soal taktik atau kemampuan, tapi juga soal mental, dedikasi, dan cinta pada negara. Bayangkan seseorang dari Belanda yang memilih membela merah putih dan merasa seperti PAHLAWAN karena memakai jersey timnas. Dia mungkin bukan lahir di Indonesia, tapi dia bangga membela Garuda. Dan dia tahu dia mewakili harapan 270 juta rakyat. Dan James baru 2 kali tampil bersama timnas, tapi potensinya besar. Sebagai bek kiri, ia punya kecepatan, teknik, dan pemahaman taktik Eropa. Di usia 24 tahun, ia masih punya banyak waktu membela Indonesia di level tertinggi dari kualifikasi Piala Dunia, Piala Asia, hingga AFF. Kadang kita lupa, pahlawan itu bukan cuma yang berjuang di medan perang. Pahlawan bisa jadi seseorang yang datang dari jauh, rela tinggalkan kenyamanan, dan memilih berjuang demi warna merah putih. Itulah Dean James, seseorang yang kini tidak hanya jadi pemain timnas, tapi juga simbol harapan, dan bukti bahwa cinta pada Indonesia bisa datang dari mana saja. Apa pendapat kalian soal Dean James? Apakah dia pantas jadi pilihan utama di timnas? Tulis di kolom komentar, dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Karena cerita-cerita inspiratif dari pemain timnas akan terus kita hadirkan. Gemparkan dunia. Media ESPN terkejut. Indonesia U17 membungkam sang juara Asia, Uzbekistan di ajang Piala Kemerdekaan 2025. Kemenangan yang tak hanya membanggakan bangsa, tapi mengubah peta kekuatan sepak bola Asia. Bagaimana kisahnya dan apa yang disampaikan oleh ESPN? Simak semuanya hingga selesai. Piala Kemerdekaan 2025 bukan sekadar turnamen biasa. Digelar di Stadion Utama Sumatera Utara, Medan. Ajang ini menjadi bagian dari perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Namun tahun ini berbeda karena Indonesia berani mengundang tim-tim kuat dari Asia. Di antara mereka ada Uzbekistan, juara bertahan Piala Asia U17, tim yang dikenal kuat, disiplin, dan bertabur talenta muda berkualitas. Sebelum laga dimulai, mayoritas analis sepak bola memprediksi Indonesia akan kesulitan. Lawan terlalu kuat. Indonesia masih belajar.
Namun kenyataan di lapangan benar-benar mengejutkan dunia. Dari peluit pertama dibunyikan, Garuda Muda langsung menunjukkan intensitas tinggi, pressing ketat, dan organisasi permainan yang luar biasa rapi. Menit ke-17 stadion bergemuruh. Dimas Adi, penyerang lincah, menerima umpan matang dari Dava. Lewat gerakan cepat dan cerdik, ia mengecoh bek Uzbekistan dan menaklukkan kiper. Gol pembuka. Indonesia unggul 1-0. Uzbekistan mencoba membalas. Menit 43, tembakan keras Murodov hampir membuat jantung penonton berhenti. Tapi Dava, kiper muda kita, tampil heroik. Tepisannya menyelamatkan Indonesia dari kebobolan. Menit ke-67, tendangan sudut dari Fabio Aska mengarah ke tiang jauh. Di sana Al-Ghazani melompat tinggi, sundulannya menembus gawang Uzbekistan. 2-0 untuk Indonesia. Stadion bergemuruh lebih keras lagi. Garuda Muda benar-benar mengepakkan sayapnya. Raksasa media olahraga dunia, ESPN, menjuluki kemenangan ini sebagai monumental. Dalam artikelnya, mereka menyebut Asia kini harus mulai mengalihkan perhatian ke Asia Tenggara, tepatnya ke Indonesia. ESPN menyoroti bagaimana Indonesia tampil dengan permainan modern transisi cepat, umpan pendek yang akurat, dan tekanan tinggi di sepertiga akhir lawan. Mereka bahkan menyebut gaya main ini mirip kombinasi antara Asia Tenggara dengan pendekatan taktik Eropa Timur. Singkatnya, berkelas dan efisien. Nama pelatih Nova Arianto langsung jadi sorotan. ESPN menyebutnya sebagai arsitek kebangkitan Indonesia. Ia dianggap berhasil menyuntikkan gaya main progresif ke skuad muda Indonesia. Dengan filosofi agresif namun disiplin, Nova mengajarkan para pemainnya untuk tampil tanpa takut. Bahkan melawan tim kuat seperti Uzbekistan. Ini bukan hanya soal hasil pertandingan, tulis ESPN, tapi soal proses pembentukan karakter, visi, dan cara bermain masa depan Indonesia. Dunia mulai memperhatikan. Indonesia yang dulu sering dipandang sebelah mata, kini muncul sebagai kekuatan baru yang berani dan percaya diri. Bukan tidak mungkin jika momentum ini dijaga, Indonesia akan menjadi kuda hitam di level Asia, bahkan dunia dalam beberapa tahun ke depan. ESPN mengakhiri laporannya dengan kalimat yang menggugah. Asia tidak bisa lagi memandang Indonesia sebagai tim kecil. Mereka telah membuktikan kualitasnya. Di tengah perayaan Hari Kemerdekaan, para pemain muda ini memberikan hadiah yang lebih dari sekadar kemenangan. Mereka memberikan harapan. Harapan bahwa sepak bola Indonesia bisa bangkit. Harapan bahwa Garuda Muda bisa terbang lebih tinggi. Harapan bahwa satu hari nanti kita tak hanya bicara soal kebangkitan, tapi soal kejayaan. Dari medan, suara kemenangan itu menggema menembus batas lapangan, menembus batas benua. Indonesia telah bangkit. Dunia mulai menyadarinya. Sekarang saatnya kita menjaga nyala semangat ini dan menuliskan sejarah baru bersama. Kalau kamu bangga dengan perjuangan Garuda Muda, klik like. Jangan lupa subscribe untuk terus ikuti perkembangan sepak bola Indonesia. Dan tulis di kolom komentar, Indonesia bisa. Kalau kamu yakin masa depan sepak bola kita akan gemilang. Keren! Patrick Kluivert, pelatih kepala timnas Indonesia, bersama asistennya Alex Pastoor, ikut merayakan HUT RI ke-80 bersama warga Indonesia di KBRI Den Haag. Kira-kira seperti apa suasananya? Apa makna momen ini untuk timnas? Dan bagaimana kelanjutan persiapan Garuda menuju kualifikasi Piala Dunia? Simak narasinya sampai akhir. Setiap tanggal 17 Agustus, seluruh rakyat Indonesia memperingati hari paling bersejarah, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tahun ini, tahun 2025, bangsa kita merayakan 80 tahun kemerdekaan. Dan menariknya, perayaan ini tidak hanya digelar di tanah air. Di berbagai belahan dunia, Kedutaan Besar Republik Indonesia dalam kurung KBRI juga menggelar perayaan HUT RI bersama diaspora Indonesia. Salah satunya adalah di KBRI Den Haag, Belanda.
Sebuah tempat bersejarah karena Belanda adalah negara yang dulu pernah menjajah Indonesia. Namun hari ini yang ada justru kebersamaan, kehangatan, dan semangat kemerdekaan yang menyatukan. Dan yang bikin perayaan tahun ini jadi lebih spesial adalah kehadiran dua sosok penting Timnas Indonesia, Patrick Kluivert pelatih kepala Timnas Indonesia dan Alex Pastoor asisten pelatih Timnas Indonesia. Keduanya hadir langsung ke perayaan di KBRI Den Haag dengan penuh hormat dan semangat. Patrick Kluivert tampil dengan jas hitam rapi dan dasi merah warna khas bendera Indonesia. Sementara Alex Pastoor justru tampil lebih lokal dengan mengenakan kemeja batik. Bayangkan pelatih asal Belanda pakai batik hadir di upacara kemerdekaan Indonesia. Itu bukan cuma formalitas, tapi bentuk penghargaan yang luar biasa terhadap bangsa ini. Dalam unggahan Instagram story mereka, tampak suasana penuh kehangatan mereka berdiri saat pengibaran bendera merah putih. Mereka ikut menyanyikan lagu kebangsaan. Bahkan mereka mengibarkan bendera kecil dan ikut bergoyang bersama warga Indonesia di sana. Patrick menulis dalam unggahannya Dirgahayu RI ke-80 sederhana, tapi dalam banget maknanya. Gak cuma pelatih, ternyata ada juga wajah-wajah familiar dari dunia sepak bola tanah air. Dua pemain Timnas Putri Indonesia, Claudia Schoenemann dan Keisha Bulgamin juga tampak hadir. Mereka berbaur dengan masyarakat Indonesia di Belanda, berbincang, tertawa, dan ikut dalam momen penuh semangat nasionalisme. Yang menarik, suasana di sana benar-benar hangat. Meski berada jauh dari tanah air, nuansa Indonesia terasa kental, lagu-lagu kemerdekaan, hidangan khas Indonesia, bendera merah putih di mana-mana, dan tentu saja semangat persatuan. Bagi warga Indonesia di perantauan, perayaan ini bukan sekadar seremoni, tapi juga pengingat jati diri dan rasa cinta tanah air. Saat ini Patrick Kluivert dan jajaran pelatih memang tengah berada dalam masa libur aktivitas resmi bersama Timnas Indonesia. Pasalnya pertandingan FIFA Matchday baru akan digelar lagi pada bulan September 2025. Tapi jangan salah, meski sedang libur, mereka tidak benar-benar beristirahat. Alex Pastoor, sang asisten pelatih, bahkan mengunggah aktivitas analisis video pertandingan Kuwait yang akan menjadi lawan Indonesia di laga uji coba mendatang. Bahkan sebelumnya Alex juga memperlihatkan sesi rapat online staf pelatih membahas persiapan tim menuju putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Artinya, mereka serius. Mereka tidak main-main membangun fondasi Timnas Indonesia. Mereka hadir di perayaan kemerdekaan bukan karena kosong jadwal, tapi karena ingin terhubung lebih dalam dengan kultur dan semangat bangsa ini. Timnas Indonesia kini bersiap menghadapi tantangan besar putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim Garuda berada di grup B bersama dua kekuatan besar Asia, Arab Saudi dan Irak. Dua negara dengan sejarah panjang di Piala Dunia. Dan untuk itu Timnas Indonesia butuh persiapan maksimal secara taktik, fisik, mental, dan kebersamaan. Perayaan HUT RI ini bisa jadi semacam pengingat bagi para pemain dan pelatih bahwa mereka membawa beban besar. Bukan cuma bendera tapi harapan jutaan rakyat Indonesia. Sobat Garuda, apa yang dilakukan Patrick Kluivert dan Alex Pastoor di Den Haag mungkin terlihat sederhana, datang, ikut upacara, senyum, pegang bendera. Tapi maknanya luar biasa dalam. Ini bukti bahwa mereka tidak hanya bekerja sebagai pelatih, tapi juga mencoba memahami dan menyatu dengan semangat bangsa ini. Semoga dengan fondasi semangat seperti ini, Timnas kita bisa terus melangkah jauh. Bukan hanya bicara soal hasil pertandingan, tapi juga tentang identitas, rasa hormat, dan kebanggaan jadi Indonesia. Jadi, buat kamu yang nonton video ini, tulis di kolom komentar apa harapanmu untuk Timnas Indonesia di masa depan. Dan menurut kamu, apakah pelatih asing yang seperti ini bisa jadi jembatan kuat membangun prestasi nasional? Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus dukung channel ini. Karena di sini kita nggak cuma bahas skor tapi juga cerita dan makna di balik perjuangan Garuda. Dirgahayu Republik Indonesia ke-80. Dari lapangan hingga layar kaca, dari stadion sampai KBRI. Semangat merah putih akan terus berkibar dimanapun kita berada.